Bapak yang di Keva saja, di dalam keterbatasan, di dalam lingkup ekonomi yang kecil, bisa berbuat banyak bagi banyak orang juga. Banyak saksi, ya, saksi romo, pastor, uskup semua kan, suster semua bisa memberikan kesaksian tentang itu. Ya, yang menjadi sedih adalah Papa meninggal, 27 hari kemudian Mama juga ikut meninggal. Ya, dan kita menyaksikan karya-karya besar Bapak Ibu yang mungkin kita lama ke Jawa, kita hanya tahu punya Papa dan Mama yang baik. Dan begitu Papa meninggal, Mama meninggal, kayaknya bukan orang baik saja ya. Jadi dia membuat sesuatu bagi banyak orang di lingkungannya. Percaya jadi ketua OSIS, tapi bukan berarti berhenti berkelahi ya, berantem. Selalu saja di SMA kita hampir tiap hari kalau pulang sekolah ada yang berkelahi. Saya masa kecil saya di Keva, saya bukan berasal dari keluarga kaya, jadi di Keva itu bapak itu cuma toko kelontong di pasar, buka toko kelontong. Kita 15 bersaudara. Jadi hidupnya di atas pas-pasan sedikit, ya. Jadi saya mengalami masa-masa di mana orang tua ekonominya belum bagus. Om, berikutnya Om. Iya. Beberapa hal-hal luar biasa nih Om sudah lakukan. Yang beta catat di sini Om. Mendatangkan investor untuk membangun rumah sakit, sekolah. Om juga salah satu inisiator gerakan Baku Jaga, yang konsen tadi terhadap orang-orang yang rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang, human trafficking. Om. Dan dari semua itu Om jauh dari publisitas Om. Searching di internet nih Om, mungkin sekarang berita terakhir pemberitaan tentang Om tuh tahun 2012 Om. Dari hal-hal yang luar biasa Om lakukan. Kenapa Om? Jadi mungkin itu model-model promosi aja yang berbeda-beda. Jadi di antara tahun 2013, 2014, 2015 itu saya dalam bentuk buku. Dan kalau Om Boban bisa lihat, sepanjang tahun saya terus di opini-opini koran, opini. Semua hanya terbatas dengan bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia. Contoh, pertama tadi Om bilang mengenai datangi investor. Karena keterpanggilan saya bagaimana untuk ikut membantu pemerintah daerah menyediakan lapangan kerja. Dan terbukti sekarang kan yang bekerja di tempat-tempat yang kita buka semua itu adalah putra daerah sendiri. Kedua, Bajaga, sama juga karena keterpanggilan Baku Jaga disingkat jadi Bajaga, itu juga keterpanggilan saya. Kenapa sampai adik-adik kita, anak-anak kita harus meregang nyawa 1 tahun 140 sampai 160 orang. Dan ini seperti sinetron tidak berkesudahan. Tiap bulan terus peti jenazah datang. Nah, itu ada keterpanggilan, kita bebankan tanggung jawab itu kepada aparat, kepada pemerintah, tapi kita sebagai warga juga tidak boleh jadi pengamat. Kita juga harus jadi pemain. Kita harus melindungi adik-adik kita, anak-anak kita dari bahaya TPPO. Caranya, mari kita bikin, teorinya tidak terlalu sulit. Kita hanya bikin seperti pecalang di Bali. Swadaya,
swakelola, tidak ada yang digaji, tapi kalau di tiap pemukiman, di tiap lingkungan memiliki tanda petik bajaga, komunitas yang mengingatkan adik-adik kita, jangan turut si A itu, jangan terpengaruh, kalau mau bekerja ke luar negeri prosedurnya harus begini dan sebagainya. Siapa yang mau jadi korban lagi? Atau siapa yang mau dikorbanin kalau kita semua menjaga lingkungan kita masing-masing? Kita lihat di Bali bisa. Nah, itu inisiatif itu yang saya pikir saya launch beberapa waktu lalu dan disambut baik oleh teman-teman semua. Karena sebenarnya 2000 kalau kita lihat data 2011, 2010 saya adalah salah satu orang yang terlibat dalam pembentukan Satgas di Kadin. Karena kami di Kadin pula Satgas untuk pemberantasan perdagangan orang. Karena kita lihat bahwa ya itu korbannya terus berjatuhan ya. Dan kalau ditanya instansi mana yang bertanggung jawab, menurut saya susah. Karena orang yang keluar diam-diam ke luar negeri ini tidak melapor siapa-siapa. Saya sendiri juga nggak tahu tadi malam yang keluar dari Kupang berapa orang. Om Boban nggak tahu tadi malam berapa orang yang keluar dari Kupang menjadi tenaga kerja gelap. Kita nggak tahu, apalagi aparat. Nah, daripada kita menyalahkan, mending kita menjaga diri kita masing-masing. Itulah inisiasi dari Bajaga. Dan itu keren. Keren. Terima kasih. Ya. Keren, Om. Om kembali lagi, Om. Om berniat maju jadi calon gubernur NTT, tapi Om, pertanyaannya, Om soalnya ada partai, bukan orang partai, Om. Itu dia. Jadi kembali lagi, niat itu datang dari relawan. Ya. Kalau saya, niatnya saya adalah mendukung siapa yang menurut kita semua pantas jadi gubernur. Kalau kita sepakat dia, sepakat, saya juga ikut dukung. Ini kira-kira begitu ya. Nah, mengenai partai, itu seperti kita kontes. Putri Indonesia, kontes yang di apa itu? Indonesian Idol. Siapa yang menjadi, yang bisa memikat hati, siapa yang bisa punya follower paling banyak, Om Boban. Karena setiap orang, setiap calon yang punya masa atau punya subscriber, punya follower yang banyak, pasti partai akan melirik. Partai, tidak ada partai yang mau menunjuk calonnya dan kalah. Itu saja dari saya. Siap, Om. Om, berikutnya begini, Om. Cerita sedikit, Om, tentang kiprah Yayasan Felix Mariago. Felix Mariago. Ya. Yayasan yang didedikasikan untuk NTT. Kehidupan masyarakat miskin di NTT. Ya. Ya. Kiprahnya seperti apa? Jadi ini lahir kurang lebih 15 tahun lalu. Jadi sepeninggalnya bapak dan ibu, jadi papa mama itu kan di Keva. Iya. Di punya toko kelontong menghidupi kami yang anak-anak yang dewasa yang besar, dibukain toko, kita yang kecil-kecil dikuliahin ke Jawa dan merantau ke Jawa gitu ya, supaya ya, berbagi keseimbangan. Kalau kita semua balik kembali ke Keva, kotanya kecil, bersaing-saingan. Jadi papa dulu selalu mengharapkan seperti itu. Terus kemudian pada waktu meninggalnya orang tua, yaitu papa duluan, saya banyak terinspirasi bahwa bapak yang di Keva saja, di dalam keterbatasan, di dalam lingkup ekonomi yang kecil, bisa berbuat banyak bagi banyak orang juga. Banyak saksi ya, saksi romo, pastor, uskup semua kan, suster semua bisa memberikan kesaksian tentang itu. Ya yang menjadi sedih adalah papa meninggal, 27 hari kemudian mama juga ikut meninggal. Ya, dan kita menyaksikan karya-karya besar bapak ibu yang mungkin kita lama ke Jawa, kita hanya tahu punya papa dan mama yang baik. Dan begitu papa meninggal, mama meninggal, kayaknya bukan orang baik saja ya. Jadi dia membuat
sesuatu bagi banyak orang di lingkungannya. Sehingga saya mengambil ide itu, saya membentuk yayasan. Saudara-saudara 100% setuju kami membentuk yayasan untuk meneruskan karya orang tua. Karya orang tua apa yang mereka lakukan, kita coba di situ, lakukan di situ. Dulu orang tua bisa melakukan dalam keterbatasan. Kita harusnya harus lebih bisa. Ternyata tidak bisa juga. Jadi menurut saya karya yayasan ini belum sehebat karya Bapak. Jadi kita harus berjuang terus. Nah itu yang menjiwai itu semua. Kami mendedikasikan karya yayasan ini di NTT, terlebih di Timor, baik yang tindakan sporadis, pengobatan, baksos dan sebagainya, tapi kami juga mendatangkan expert untuk melakukan pelatihan batu cincin, yang membuat batu cincin, datangin pengajar dari Sukabumi langsung, mengajarkan tentang kurikulum. Seluruh guru SD mendapatkan tips bagaimana menafsir kurikulum baru yang Mas Menteri bikin. Nah, itu di Timor sudah bisa menyesuaikan diri cara mengajar, karena waktu itu seingat saya Menteri merubah kurikulum Pak Nadiem Makarim, ya, bahwa tidak harus di kelas, anak-anak juga bisa di luar kelas berdiskusi, mengenal alam dan sebagainya. Itu penafsirannya itu kita lakukan. Kemudian saya juga membiayai beberapa instruktur, mentor untuk mengajar keliling tiap kabupaten di NTT bagaimana menulis, menjadi jurnalis yang baik. Banyak hal yang kita lakukan, termasuk mendatangkan beberapa dosen untuk mengajarkan di SMA-SMA tentang tindakan apa yang masuk dalam pelecehan seksual. Murid SMP harus paham tindakan apa yang bisa dia laporkan ke polisi kalau dia mengalami perlakuan yang tidak baik. Nah itu kita harus memberikan pemahaman terus sehingga makin hari kita bebas dari permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bisa kita keluar dari situ. Kira-kira gitu. Om Frans, ketong semua masuk segmen terakhir. Ya. Mungkin dari Om Frans closing statement atau apa yang Om Frans mau sampaikan, silakan. Ya, saya coba dengan sesimpel mungkin bahwa kita anak-anak muda, terlebih anak-anak muda ya, Om Boban, kita semua, kita yang sudah dewasa, senior, sudah mengalami pengalaman, tapi yang bagi anak muda semua, saya titip pesan harus menjadi berarti. Harus menjadi berarti. Kita orang semua harus menjadi berarti. Saya selalu simpel, contohnya saya. Jadi kalau saya tetap di Keva, tetap tidak mau melakukan perubahan, tidak mau kuliah misalnya, tidak mau rajin membaca, tetap saya seperti apa adanya di sana, mungkin. Tapi kalau kita coba sedikit lebih berarti, kita banyak membaca, kita mau ambil jenjang kuliah yang lebih tinggi, kita mau berani merantau, pasti kita bisa membawa perubahan sedikit banyak ke tempat asal kita. Jadi buat adik-adik semua, menjadi manusia berarti salah satunya adalah mandiri. Anak perempuan, anak laki-laki sama, tidak usah jadi ibu rumah tangga, tetap walaupun ibu rumah tangga harus bisa bekerja, harus bisa menghasilkan dari rumah. Yang pemuda-pemudi juga setelah lulus kuliah tidak perlu nunggu jadi ASN. Kalau bisa daftar ASN, syukur masuk. Kalau nggak bisa, kita berjuang, buka usaha kecil, berkolaborasi dengan teman, beraktivitas yang sehat supaya mendatangkan uang, membangun kemandirian diri kita. Itu penting. Kalau kita sudah mandiri, pola pikir kita lebih dewasa, kita lebih berani melangkah, dan kita tidak takut ditekan orang atau di nomor duakan atau disepelekan. Begitu Om Boban. Terima kasih Insinyur Franciscus Go Esa, anak Kuan Keva atau Meto. Atuan Meto. Terima kasih sudah berbagi cerita di Om Boban Channel. Beta mau tutup dengan pepatah Latin, Audentes fortuna iufat,
keberuntungan menyukai dan menghampiri orang-orang yang berani. Bapak semoga beruntung dalam setiap tahapan proses kehidupan. Bapak sehat selalu Bapak. Terima kasih. Ya. Om Boban juga. Ya, amin. Ya. Salam halek. Salam halek. Terima kasih.